Ya, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak disampaikan kepada Bu Haja Susini selaku MC. Selanjutnya kita masih ada materi utama dari narasumber kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita dan sangat luar biasa ini. Bapak Ibu sekalian, saya awali bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua bahagia lahir dan batinnya ya. Bahagia semua ya. Amin. Sehat jiwa raganya. Amin. Insya Allah selalu sehat jiwa dan raganya. Nah, di tengah-tengah kita ini Bapak Ibu dan sahabat-sahabat telah hadir narasumber yang luar biasa yang nanti akan berbagi ilmunya nih kepada kita tentang parenting kesehatan jiwa pada keluarga. Nah, ini sangat penting ya, mengingat untuk bisa mendidik anak-anak yang berkualitas, kita harus terlebih dahulu menjadi orang tua yang bahagia. Makanya kesehatan jiwa ini sangat penting, apalagi di era seperti sekarang, dimana kita kalau melihat media sosial, mungkin melihat postingan-postingan yang membuat khawatir, cemas begitu, kita kadang gampang terpengaruh. Nah, bagaimana sih untuk menjaga kesehatan jiwa kita ini agar tetap bisa menjadi orang tua yang bahagia, bisa mendidik putra-putrinya dengan baik, menjadi putra-putri yang soleh-solehah. Nanti kita niatkan bersama menggali ilmu dari narasumber kita nih. Kita niatkan untuk thalabul ilmi bersama. Sebelum kita menuju ke narasumber kita, saya bacakan terlebih dahulu kurikulum vitae dari narasumber. Nama lengkap beliau adalah Ibu Diah Wahyuningsih, Eskep Nurse MPK, Ibu. Tempat tanggal lahir Kebumen 31 Maret 1976. Alamat di Jalan Jenderal Suprapto Gang 4 32 Purwokerto. Riwayat pendidikan SD Negeri Kelepu Sanggar Kebumen, SMP Negeri 1 Karanganyar, SMA Negeri Karanganyar, kemudian perguruan tinggi di Akper dan Semarang, Undip Semarang, dan Universitas Indonesia Jakarta. Saat ini beliau menjabat bertugas sebagai dosen di Poltekkes Kemenkes Semarang, Ibu. Moto hidup beliau adalah berusaha lebih baik dan bermanfaat. Luar biasa ya. Semoga kita bisa mengikuti jejak beliau menjadi bermanfaat untuk orang lain dan sekitar kita. Monggo langsung saja, untuk waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Ibu Diah Wahyuningsih. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah yang senantiasa memberikan segala macam kenikmatan, terutama nikmat Islam dan iman yang kepada kita semua, dan juga nikmat sehat sempat, sehingga pada siang hari ini di udara yang panas, alhamdulillah masih diberikan matahari yang menyinari. Kalau kita lihat mungkin negara-negara seperti di Kanada gitu ya, di Amerika Utara itu mungkin mengharapkan panas matahari itu suatu yang mahal. Nah, kita di sini di Kalisang Kebasen diberikan nikmat pancaran sinar matahari ya bagi kita semua. Alhamdulillah. Yang pertama, saya betul-betul bersyukur ya, diberikan kesempatan oleh ibu-ibu semua dan ketua PAC Katayat ya, Kebasen, dan juga para pengurus serta seluruh alim ulama, tokoh masyarakat yang ada di Kalisala Kebasen ini. Nuwun sewu semuanya, serta ini Ibu Ustazah Eli. Kalau ini Ustazah ini paket lengkap ya, beliau psikolog, basicnya itu dari pondok, itu udah paket lengkap. Kalau Bu Diah ini hanya pengganti apa ya, pelengkap.
Karena Buddha versi nasionalis, kalau Bu Eli ini versi betul-betul ilmu psikologinya juga bagus, kemudian ilmu syariahnya luar biasa. Ya, saya bukan menggurui di sini di depan, kita saling bertukar pikiran, saling berdiskusi. Semoga dari yang sedikit ini nanti bisa bermanfaat untuk kita semua dan juga untuk saya pribadi. Seperti yang disampaikan oleh Ibu moderator, saya akan sedikit sharing ibu-ibu semua tentang kesehatan jiwa. Nah, kebetulan kemarin itu tanggal 10 hari Kamis itu ternyata ada Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Oke, jadi ini selalu diperingati secara rutin bahwa Hari Kesehatan Jiwa Sedunia itu jatuh pada tanggal 10. Kesempatan ini juga merupakan rangkaian. Jadi mengingatkan kepada kita semua tentang pentingnya menjaga kesehatan jiwa. Kalau selama ini biasanya kalau orang ke rumah sakit, ya kebetulan saya juga sering ke rumah sakit Banyumas, Bangsal Jiwa, kemudian di rumah sakit di RSJ Semarang, Solo, Magelang dan seterusnya gitu ya. Banyak orang datang ke rumah sakit jiwa itu ya memang kalau kondisinya udah Bu, biasanya kalau udah ngamuk, udah latur, jalan sendiri, mungkin nggak pakai baju dan lain-lain. Nah itu baru dibawa. Tapi kan kita semua nggak ingin seperti itu, nggih? Karena biasanya kenapa orang jadi seperti itu prosesnya itu panjang. Makanya untuk kembali sehat itu juga perlu proses yang panjang. Makanya ketika sekarang kita diberikan nikmat sehat jiwa, ya marilah kita syukuri, kita jaga sehat jiwa ini supaya bisa lebih produktif, bisa lebih manfaat. Nah, kenapa sih sehat jiwa itu penting? Padahal kalau sekarang itu orang banyak yang dikejar itu fisiknya, raganya, ya yang generasi masih nggak hanya generasi muda, ibu-ibu yang udah usia 60, 70 kan kepengennya tetap awet muda, ya. Nah, ada artis yang ke Korea itu dengan 1 miliar hanya untuk menarik kulit muka supaya tetap kelihatan cantik jabane tadi. Onder dile jero tangge pada baik. Nah, onder dile jero pada baik. Nah, itu luar biasa. Kemudian juga ada gym, senam, diet, perawatan, ya. Itu semua mengarahnya ke fisik, ke raga. Nah, kemudian kalau misalnya orang datang ke rumah sakit itu juga biasanya ya karena fisik. Ya, karena sing mencret lah, sing mumet, tensinya dhuwur, pegel-pegel ya. Nah, jarang orang yang dengan kesadaran sendiri misalnya konsultasi ke psikolog, saya kok berapa hari nggak bisa tidur ya, saya kok kepikiran ini ya, saya kok sering cemas ya, jarang ya, karena mungkin masih menjadi, nanti kalau ke psikolog aku diarani temannya Bu Eli, gitu ya. Nah padahal jiwa itu merupakan kesehatan jiwa merupakan hal yang sangat penting, tidak hanya bagi produktivitas, tapi juga itu berpengaruh kepada fisik. Contohnya ya, misalnya orang yang kepikiran stres karena akibat apapun, bisa stres karena fisiknya, misalnya ada penyakit, kemudian jadi kepikiran terus, atau mungkin stres itu bukan berarti harus ini ya, artinya memiliki kepikiran, sesuatu yang dipikirkan itu ternyata itu memang bisa berpengaruh kepada kesehatan fisik. Gulane dadi munggah sanes gulane
gula pasir jadi sanes nggih. Ibu-ibu semua tiap hari mesti memakan sesuatu yang di situ ada kandungan karboglukosanya. Nasi, orang Indonesia belum makan nasi berarti belum makan ya. Walaupun wis makan kupat 10 kan belum makan ya. Nah, terus awan-awan kayak gini enaknya minum teh desa, ya kan? Itu gula lagi, apalagi nanti roti, terus apalagi macam-macam. Semuanya itu nanti di tubuh ya itu akan disimpan. Itu kan banyak, jadi ibaratnya butuh gula 100 gram, tapi si ibu pasok ke tubuh itu 1000 gram. Maka sisanya itu nanti akan disimpan niku. Tapi nek simpen nek kakean ya kok ya hatinya, heparinya itu juga pusing ya. Nah, pada kondisi stres atau ibu lagi akeh pikiran, nah simpanan glukosa itu karena kebiasaan ibu dahar gulanya karena gula mungkin murah ya, itu nanti akan diubah menjadi glukosa di dalam darah. Jadi glukosa gulanya dhuwur ya, gulanya dhuwur itu yang pertama. Ya, jadi kalau orang yang sudah punya bakat penyakit gula, diabetes, dengan stres itu bisa meningkatkan tekanan darah. Makanya nek sing kagungan diagnosa DM biasanya, Bu, ampun pikire batek-batek nggih sing santai mawon. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya stres ya itu ternyata juga menyebabkan produksi hormon atau sesuatu zat di dalam tubuh yang bisa meningkatkan tekanan darah. Ya, sering kan misalnya ke jenengan tiba-tiba pegel, cemang gitu ya, nggak ada apa-apa. Ya, dicek laborannya darahnya normal, kolesterolnya normal. Ternyata tanggal tua. Ya, tensinya tinggi. Nah, itu. Jadi stres bisa berakibat penyakit fisik. Ya, tadi gula. Sing kepengen pasokan gula itu ya stres. Yang kedua, tensi dhuwur. Yang ketiga diantaranya asam lambung. Ya kan, ya. Nah, ini sering nih pada generasi muda nih. Ya, mungkin ibu-ibu muda apa-apa kan kepikiran. Karena sekarang itu yang menjadi standar keberhasilan itu biasanya di YouTube, Bu. Ya kan? Ya, artis-artis mau menikah itu aja misalnya kan namanya sebelum nikah itu ada prewed. Ya prewednya aja harus di gedung. Ya, itu kan artis. Ya, jadi kalau prewednya biasa di rumah neng kamar tamu, aduh jadi sin pikiran, gastritis, asam lambungnya naik ya, apalagi sekarang konsumsi makanan misalnya yang banyak berisiko terhadap kesehatan lambung seperti kopi ya, itu kan juga berbahaya. Nah, itu contohnya Ibu. Jadi ternyata kesehatan jiwa itu sangat penting selain bagi jiwa kita kebahagiaan dan seterusnya, tapi juga bagi fisik kita. Nah, makanya penting bagi kita untuk menjaga kesehatan jiwa. Nah, sekarang apa sih kalau dalam Islam mungkin ya saya nanti dikoreksi ibunya ya. Dalam Islam kan juga diingatkan ya, disampaikan bahwa jiwa kita itu sangat mempengaruhi bagaimana perilaku kita kan ya. Ya, jadi apik elege perilaku itu ya tergantung dari jiwa. Makanya kesehatan jiwa itu sangat penting ya, dalam Islam juga disampaikan seperti itu ya. Nah, sekarang kira-kira yang dimaksud sehat jiwa itu apa nggih? Ibu-ibu yang di sini, mbak-mbak itu merasa sudah sehat jiwa belum? Campur. Terus. Keren. Nah, sehat jiwa ini tuh kalau dari ciri-ciri ini niku nopo?
Ya, contohnya ya orang yang sehat jiwa itu kan kita gampangnya kalau bicara pengertian atau artinya nopo kadang-kadang ketahuan. Tapi ciri-cirinya diantaranya ya orang sehat jiwa itu memiliki sikap positif atau berpikir positif baik terhadap dirinya, orang lain dan juga lingkungan. Jadi memiliki sikap positif atau berpikir positif terhadap diri kita, orang lain maupun lingkungan. Contohnya ya misalnya, kalau kita bersikap positif atau berpikir positif terhadap diri kita, gitu ya, secara utuh ya, utuh. Nek kita bercermin, ya bercermin yang dilihat apa Bu? Wajah, kurus, gemuk, langsing, gitu, itu semuanya. Kemudian karakter keluarga kita, ya orang tua, saudara, suami. Kalau udah punya suami ya suami kayak gini ya jangan banding-bandingkan dengan Nicholas Saputra gitu. Ya itu artinya kita itu bersikap positif ya terhadap diri dengan segala kelebihan dan kekurangan. Nah kalau proses menerima itu semuanya butuh proses, tapi kita berusaha untuk bersikap positif dengan diri, itu namanya sehat. Salah satu ciri-ciri sehat jiwa, termasuk juga ke lingkungan. Ya lingkungan namanya apa namanya? Lingkungan dengan berbagai macam latar belakang, pemikiran, pendidikan, latar budaya kan macam-macam. Ya orang tentunya nggak akan bisa disamakan dengan yang kita pikirkan. Sehingga kita orang yang sehat jiwa ciri-cirinya bagaimanapun sikap orang itu akan berusaha bersikap positif. Kemudian dalam hal berhubungan, ya, orang yang sehat jiwa itu merasa nyaman ya berhubungan dengan orang lain, bisa menghargai orang lain. Nah, jadi orang yang sehat jiwa itu bisa berhubungan atau bisa merasakan kepuasan berhubungan dengan orang lain. Nah nanti monggo jenengan yang menilai sendiri, nggak usah nilai tangga nih, nilai sendiri aja. Saya sudah seperti itu, memang susah makanya ya. Kemudian berikutnya penyesuaian, mampu menyesuaikan diri dengan kenyataan. Nyataannya gimana gitu ya. Idealnya seperti apa? Idealnya itu cita-citane, kepenginane, okay? Kepenginane jadi apa? Kepenginane duwe apa? Kenyataane duwene baru. Maka orang yang sehat jiwa itu mampu menyesuaikan diri. Ya, itu contohnya. Kemudian ini saya sampaikan kata catatan ini. Bisa berkata tidak terhadap sesuatu yang tidak disukai, tapi dengan cara yang baik. Ya. Bisa berkata tidak, jadi mampu menyampaikan ketidaksetujuan ke orang lain, ya, dengan cara yang baik. Ya, kadang-kadang apalagi perempuan ya, kadang-kadang itu mending saya yang sakit daripada menyakiti orang lain. Ya, akhirnya itu muncul di berita ada orang yang menjatuhkan diri dari gedung lantai berapa gitu karena sakit hati, karena depresi. Nah satu lagi tak saya tambahkan, ciri-ciri sehat jiwa itu mampu mengungkapkan emosinya. Ya, kalau lagi seneng ya bisa ya guyu lah ya, menyampaikan kesenangan. Tapi yang guyunya ya ada etika, ada moral, ya, ada akhlak gitu di Islam gitu kan. Kalau lagi sedih, makanya kalau ke anak kecil termasuk itu ya, itu juga mungkin nanti sampai ke
kata Eli. Misalnya ada anak kecil laki-laki nangis, kan seringnya kita gimana Bu? Laki-laki nggak boleh nangis. Nah, itu kan ungkapan emosi, itu nangis gitu ya. Itu ungkapan emosi. Jangan sampai kemudian kita menghambat ungkapan emosi, tapi juga yang sewajarnya. Gitu ya. Itu ciri-cirinya. Apa mawon Bu? Guyuk, nangis, sedih ya nangis ya, yang wajar. Bisa berhubungan, realistis, berpikir positif. Nah, kinten-kinten ibu-ibu ngaten mboten menuju. Nah kemudian ini ya Bu, yang tengah-tengah itu ada yang namanya masalah psikososial. Nah, masalah psikososial ini sering terjadi. Nah, maka saya pernah dulu waktu di Depok itu ya melakukan riset itu di satu desa itu hampir ibaratnya 70-80% karena memang wilayah yang berisiko gitu ya. Itu mengalami masalah psikososial atau masalah psikologis perangkatnya. Nah, masalah psikologis ini belum tentu orang gangguan, karena kita kan juga misalnya ya, contoh masalah psikologi psikososial gampangnya ya masalah psikologis kan ya. Nah, contohnya gampang cemas, khawatir berlebihan, kemudian mudah tersinggung, pemarah, ya, sulit konsentrasi, ya, kemudian merasa rendah diri. Itu dengan penyebab apapun, misalnya penyebab fisik, penyakit fisik karena mengalami penyakit kronis lama bisa mengalami itu, atau karena faktor kehilangan, karena faktor ekonomi jadi kepikiran, karena faktor perceraian jadi kepikiran. Itu contohnya ya. Kehilangan bisa menjadi mungkin merasa rendah diri, cemas, ketakutan ya. Jantung sering berdebar, gangguan tidur. Nah, kira-kira banyak nggak yang seperti ini ya? Nah, ternyata banyak. Ya mungkin saya juga seperti itu. Nah, ini yang perlu kita waspadai ibu-ibu. Karena apa? Masalah psikososial ini banyak ditemukan dan orang-orang itu sering tidak menyadari dan menganggap bahwa tadi itu bukan merupakan hal yang penting untuk diperhatikan, apalagi sih biaya kesehatan mahal ya. Margono belarang terus kamar sehari berapa itu? Parkirannya belarang, jangankan dirawatnya ya. Hitungannya udah per jam kalau di Margono ya. Apalagi dirawatnya. Nah, cuma kita harus waspada. Harus kalau kita merasa di posisi yang tengah, itu jadi kalau ibaratnya timbangan Bu, masalah psikososial itu, gangguan psikologis itu yang di tengah. Tapi yang di tengah itu biasanya yang banyak, ya. Kita kan biasanya pilih sih yang tengah, ya. Nah, kalau yang gangguan jiwa itu yang di pinggir kiri. Kalau yang sehat jiwa itu yang timbangan kanan. Itu. Nah, kalau kita posisinya di tengah, belum patang kanan ya bisa, belum patang kiri ya bisa. Gitu. Makanya ini yang sering terjadi. Kalau kita tidak memperhatikan terhadap kesehatan jiwa kita, termasuknya salah satunya kan ikuti pengajian, silaturahmi, itu juga untuk menjaga kesehatan jiwa. Kita itu jadi tidak mudah lompat ke kiri. Ya sering kan ada di berita, ibu 5 anak ditinggal suaminya, punya anak 5 akhirnya bunuh diri bersama. Padahal mesti nang berita, padahal mereka ini sehat-sehat loh, biasa baik, interaksi juga, kegiatan aktif, tapi kok itu karena kita nggak tahu
ternyata mungkin dia ada masalah yang kondisinya di tengah-tengah. Karena kalau kondisinya di tengah-tengah ada stres yang berat, dia tidak ada tempat untuk mengungkapkan, ya, tempat yang benar, maka belum pakai nengkiwe gampang. Jadi bagaimana, makanya di puskesmas, ya, di Kementerian Kesehatan, di Dinas Kesehatan itu kan digalakkan screening kesehatan jiwa, ya. Ada yang di basis sekolah, ya, di SMP, SMA biasanya dilakukan screening karena supaya mencegah ditemukannya gangguan jiwa yang lanjut. Jadi dideteksi secara dini. Akan gitu ya. Nah sekarang kalau misalnya gangguan jiwa itu apa tanda-tandanya? Kalau tadi masalah saya jiwa, terus masalah psikologis, nah sebenarnya gangguan jiwa tanda-tandanya apa? Ini gampang ya, saya lihat tuh. Ya. Ya, marah tanpa sebab. Nah, mungkin tadi kalau masih di tengah-tengah, marahnya masih dengan sebab. Tapi kalau diteruskan sifat-sifat itu lama-kelamaan juga bisa jadi marah tanpa sebab. Terus guyu tanpa. Kemudian apa lagi? Tidak bisa merawat diri, ya. Tidak bisa menyesuaikan diri, misalnya dalam hal berpenampilan. Contohnya ya, ibu-ibu kalau lagi ngalamun banyak pikiran, kan suka ya pakai kudung kewalik, suka nggak? Kalau kelambi ya urung dibeni kena jinjeng gitu kan, sering kan ya? Ya apa ya bahasanya ya? Nah, dindek. Nah, itu terjadi ketika apa? Ketika proses bikin ibu itu lagi nggak fokus. Ya, kalau itu dibiarkan terus menerus, ya lama-kelamaan ya itu dianggap biasa, dindek biasa, gitu ya. Adus lambine sing kotor dienggo maning ya biasa, gitu. Lama-kelamaan seperti itu, gitu ya. Jadi contohnya gitu, ciri-ciri gangguan jiwa, ya. Oke, nah untuk menjadi kita itu sehat jiwa tadi sudah sampaikan, gitu ya. Nah, bagaimana peran serta masyarakat, ya, supaya kita itu dalam entah itu yang sehat, yang lagi dikaruniai nikmat gangguan, itu semuanya adalah bagian dari masyarakat. Ya, kita sebagai warga negara, sebagai umat yang beriman, umat Islam, gitu ya, itu juga kan disampaikan bahwa kita semua di hadapan Allah itu kan sama, ya. Yang membedakan itu adalah keimanan dan takwa. Jadi walaupun sakit fisik, sakit mental, semuanya itu sama. Nah, kita itu yang ingin saya sampaikan, ya, bagaimana ketika kita melakukan perawatan orang dengan mungkin masalah kejiwaan di masyarakat. Ngapain sih pula puyeng-puyeng teman ngurusi kayak gitu, ngurusi fisik gue susah gitu ya, apalagi ngurusi gitu. Ya, oke. Ya, yang pertama ini ya Bu, jadi karena itu tanggung jawabnya itu tidak hanya di Kementerian Kesehatan, tidak hanya di tenaga kesehatan, tapi tanggung jawab kita semua sebagai bagian di masyarakat, kemudian sebagai bentuk ukhuwah Islamnya juga sebagai sesama orang Muslim, yang kewajiban kita untuk saling membantu, ya. Nah, utamanya adalah bahwa masyarakat itu merupakan dukungan sosial yang sangat baik bagi orang dengan masalah psikologis. Dukungan sosial itu siapa saja? Yang pertama jelas keluarga.
Yang kedua adalah masyarakat di sekitarnya. Kan? Biasanya kalau kita itu misalnya kalau kita melakukan sesuatu, misalnya gampangnya pakai baju saja, kemudian sebelah kita, kamu cantik banget loh pakai baju itu, seneng nggak? Seneng, diapresiasi kan ya. Nah, jangan masakannya enak banget. Nah, merasa bahwa keberadaannya diakui. Orang dengan masalah psikologis, masalah kejiwaan juga seperti itu. Tentunya dengan kemampuan yang dia miliki, karena tentunya tadi yang saya sampaikan di depan bahwa orang sakit kejiwaan untuk sembuhnya itu lama. Nek mencret biasanya kita dinten Bu mari Bu. Kalau siki BPJS malah orang dina telung dina wis kon bali kok ya. Sesar bae sewengi wis bali gitu kan. Nah, karena terkenanya juga cepat. Orang terkena gangguan jiwa lama, maka untuk kembali dia bisa itu pun lama dan mungkin tidak bisa 100%. Ya kita hormati dia sesuai dengan kemampuannya. Misalnya dia itu mampunya mungkin kalau nyari duit walaupun udah usia harusnya mandiri mungkin belum bisa. Kalaupun dia bisanya ke warung, misalnya membelikan apa ya belanjaan untuk di rumah, nah kita apresiasi. Jangan kisik-kisik di sampingnya, di depannya gitu ya. Tuh ya, dukungan sosial. Mengakui, mengapresiasi atau apa ya? Menghormati, mengakui yang dia lakukan. Ya walaupun sederhana, itu yang pertama. Yang berikutnya adalah menjadi pendengar yang baik. Okay. Memang kadang-kadang ngendikane kan benten gitu. Okay. Ya berusaha kita menjadi pendengar yang baik, tapi juga kemudian kalau misalnya lagi ngelantur ya coba diarahkan. Tapi kita berusaha artinya menjadi teman, menjadi tadi kalau dia lagi ngobrol ya, ada di sampingnya ya kita kemudian jangan minggir gitu ya. Kemudian ya ini yang penting ya Bu, mengurangi pandangan negatif terhadap orang dengan masalah kejiwaan. Semuanya Bu, ya, tidak hanya masalah kejiwaan itu kalau di puskesmas itu yang ODGJ, kalau di angkanya kalau kebasan tertinggi. Tapi ternyata yang masalah bukan gangguan jiwa berat itu biasanya lebih banyak ibu-ibu, ya lebih banyak. Makanya kita ya harus mewaspadai, aware atau peduli dengan diri kita sendiri dan juga ibu. Ya. Mengurangi pandangan negatif terhadap orang dengan masalah psikologis. Gitu ya. Jadi beri kesempatan kepada mereka itu untuk bisa latihan pulih. Ya. Jadi kalau dulunya mungkin suka apa ya ngamuk ya kan dikasih pengobatan ya dari puskesmas, dari rumah sakit ya, tentunya kan tidak 24 jam Ibu ya. Kalau ada progres ya kita kasih apa namanya istilahnya bahasa sininya kasih ini pujian bahwa dia itu mampu gitu ya. Kalau dulu mungkin ya dia sukanya luyuran, tapi kok sekarang ternyata ya ada perubahan walaupun sedikit ya kita kasih pujian, apresiasi ya. Itu yang utama itu sih itu untuk masyarakat ya. Jadi berikan dukungan sosial yang baik, berikan kesempatan, kemudian kurangi pandangan negatif. Kalau misalnya dia itu masih berbahaya, saya yakin artinya masih belum stabil. Masih belum stabil, saya yakin dari pihak kesehatan itu akan melakukan pemantauan. Tapi kalau memang sudah kira-kira mampu untuk berinteraksi, ya berikan kesempatan kepada mereka.
Mungkin itu garis besarnya yang bisa saya sampaikan. Intinya adalah bagaimana kita mencoba untuk menilai diri kita, apakah kita memang sehat jiwa. Kalau memang belum, upayakan ke situ, ya, upayakan ke situ. Kalau kita ada tanda-tanda ke arah masalah psikososial atau psikologis, jangan segan-segan untuk bercerita mungkin ke orang yang memang dianggap bisa menjadi ventilasi. Ya, kalau udara itu mulai saya sini tutup semua kan jadinya sesek ya, sama dengan hati kita. Mungkin juga kalau memang merasa perlu untuk ke tenaga profesional, ada psikolog, ada tenaga kesehatan, itu bisa mendatangi. Jadi hilangkan stigma bahwa kalau ke psikolog itu adalah aib. Justru itu adalah untuk kebaikan kita bersama, ya. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan, ya. Semoga bermanfaat. Nggak banyak teori-teorinya, walaupun ini banyak tapi nanti mau malah nggak ini ya, udah siang ya. Saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan apresiasi dulu ya, kita tepuk tangan untuk narasumber kita, Bu Dia. Luar biasa tadi hal-hal yang disampaikan yang membuat kita lebih paham lagi dan bisa menilai diri sendiri. Apakah sebenarnya kita juga ada masalah psikososial nih? Bukan berarti mengarah ke tadi ODGJ misalkan, tidak selalu, tapi lebih dini kita mendeteksi permasalahan-permasalahan tadi psikososial di diri kita itu lebih baik. Jadi kita bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di Ibu, karena mungkin sakit psikososial itu juga sama berbahayanya dengan sakit fisik nih, bahkan mungkin lebih berbahaya tanpa kita sadari begitu. Jadi marilah kita jaga orang-orang terdekat kita, tetangga kita, dan paling penting diri kita sendiri dari masalah-masalah psikososial. Begitu Ibu Dia. Mungkin untuk biar lebih interaktif lagi nih, monggo kita buka sesi diskusi. Monggo mungkin barangkali ada dari ibu-ibu atau sahabat-sahabat Fatayat atau muslimat yang ingin berdiskusi langsung dengan narasumber kita nih, termasuk juga Ustazah Eli juga. Monggo silakan kita buka sesi pertanyaan. Ada yang ingin bertanya? Malu karena nggak apa-apa ya Bu, nggak perlu malu ya. Disampaikan aja. Monggo, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Boleh angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Sutriyatmi dari Ranting Kalisalam, Fatayat. Mau bertanya, sering sekali mendengar yang sebutan nama psikopat itu sebenarnya bagaimana? Mohon dijelaskan. Matur nuwun. Ini mau langsung dijawab atau ke pertanyaan selanjutnya? Sekalian matur Bu Sutriyatmi. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan dari ibu-ibu atau sahabat Fatayat, monggo. Nanti kalau sudah pulang di rumah nyesel loh Bu, tadi kok nggak bertanya ya, mumpung ada kesempatan. Tidak ada? Nih kalau begitu kita jawab dulu nih pertanyaan pertama, nanti barangkali ada yang ingin bertanya lagi. Monggo saya kembalikan kepada narasumber. Luar biasa tadi pertanyaannya, ini udah sangat menjiwai. Ya mungkin istilah ini sering muncul di media ya. Jadi memang banyak sekali sekarang di era-era sekarang penggunaan istilah-istilah kesehatan jiwa itu menjadi suatu hal yang sangat umum, apalagi di kalangan generasi muda ya.
malah kadang-kadang akhirnya mendiagnosis diri sendiri dengan bahwa saya bipolar, saya anxiety gitu, kecemasan gitu ya, padahal misalnya lagi bingung sedikit saya anxiety gitu ya. Seperti itu. Kesadaran itu bagus, tapi nanti hendaknya juga dilanjutkan dengan mencari tahu lebih dalam tentang apa kondisinya, apa yang ingin dia ketahui. Nah, termasuk ini psikopat ini memang istilah yang sering didengar, mungkin nggak di film-film kan juga seperti itu ya Bu. Ya, psikopat ya. Jadi ini merupakan salah satu gangguan kejiwaan juga ya, di mana gangguan kepribadian, di mana orang mengalami biasanya kalau melakukan sesuatu gangguan sosial ya, atau mungkin manipulasi, melakukan tindakan yang tidak sewajarnya, tapi dia tidak merasa menyesal, ya, dengan yang dia lakukan. Ini kalau di film-film itu ada yang nyakiti, mungkin membunuh, tapi merasa biasa-biasa saja. Kan banyak ya film-filmnya ya yang seperti itu dan berarti sudah merupakan gangguan kejiwaan. Mungkin bisa ditambahkan, Bu Eli mau mana? Ustazah? Kasih mungkin sedikit saja bahwasanya psikopat sendiri itu kan termasuk gangguan jiwa akut gitu. Tanda awal yang mungkin bisa kita kenali salah satunya adalah mudah sekali berbohong. Jadi berbohong bagi dia itu tidak menimbulkan rasa bersalah. Nah, dan itu biasanya seringkali dilakukan. Yang kedua adalah kurangnya empati terhadap orang lain. Jadi tegaan orangnya. Tega, istilahnya itu gampang menyakiti tanpa rasa bersalah. Kemudian biasanya juga antisosial, orangnya itu suka menyendiri. Tapi jangan nanti, aku menyendiri dikira psikopat ya. Ini gejalanya harus terdiagnosis oleh psikiater ya, Bu, ya, karena psikopat sudah termasuk gangguan jiwa akut sehingga bukan psikolog lagi yang menangani tapi psikiater, jadi termasuk gangguan jiwa. Nah itu kalau sudah beberapa tanda itu ada, kemudian juga biasanya akan muncul perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan aturan sosial yang ada, bersifat antisosial. Sebenarnya apakah itu bisa muncul sewaktu-waktu? Bisa jadi itu adalah tumpukan dari trauma masa kecil, itu bisa. Dan secara penelitian, psikopat itu sebagian besar adalah laki-laki. Itu penelitian jelasnya. Dan dimulai munculnya rata-rata di usia remaja, sekitar 15, 17, 18 tahun sudah muncul secara jelas gangguan atau ciri-ciri tersebut. Nah itu maka kalau masa kecilnya kemungkinan misal dia sering nakal tanpa sebab, artinya kalau anak mukul kan dipukul duluan. Nah ini misalnya hal-hal yang perlu kita cermati dalam tumbuh kembang anak itu memang banyak. Maka kita menemukan anak, apakah anak nakal termasuk nantinya bisa menjadi psikopat? Ya tidak ya Bu. Label nakal itu kan karena kita yang melabeli ya Bu ya. Nggak ada anak nakal, yang ada adalah anak yang belum paham aturan gitu deh. Jadi memang mungkin yang kurang paham aturan atau bagaimana sehingga tidak bisa berperilaku dengan baik seperti itu. Psikopat sendiri kalau secara teoritis ya Bu, ini berasal dari psikoanalisis yang menemukan itu kan Sigmund Freud dulu itu, sehingga terapi-terapinya itu bahkan sampai dengan proses disetrum otaknya. Kenapa? Karena orang psikopat itu ada kelainan di sistem saraf pusat, di amigdalanya. Nah, di sistem saraf pusat itu sistem neurotik yang mengendalikan emosi seseorang untuk mengendalikan diri agar tidak gampang untuk sehingga kalau mau mukul kasihan, itu proses otak itu Bu. Otak yang normal ketika pengen mukul itu mikir dulu. Nah, orang psikopat itu nggak mikir. Bahkan dia menikmati ketika mukul temannya dan mengulang kembali. Maka kecenderungannya psikopat itu identik dengan pembunuh biasanya.
Ini sering muncul di TikTok mungkin ya Bu ya. Ya, terima kasih, itu saja. Ya, terima kasih disampaikan atas jawaban dari dua narasumber kita. Ya, matur juga atas pertanyaannya tadi dari Bu Sutriatmi. Selanjutnya, apakah ada lagi dari ibu-ibu atau sahabat-sahabat di sini yang ingin berdiskusi? Mumpung ini ada narasumber yang luar biasa, ya, kita gali ilmunya sebanyak-banyaknya. Monggo. Oke, silakan bisa maju ke depan. Monggo sahabat Nur Fadila. Ngapunten niki badhe kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten niki bagaimana cara kita supaya selalu berpikir positif supaya terhindar dari psikopat atau gangguan jiwa. Atau tipsnya Bu biar berpikir strong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur nuwun. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Monggo, mungkin dari ibu-ibu yang sebelah sini, silakan. Ini dari mbaknya, monggo Mbak. Dari pakai. Betul. Dari yang sebelah sana, sahabat-sahabat pakai ada yang ingin tanya, silakan. Belum ada nih. Kalau begitu kita jawab dulu pertanyaan yang tadi nih. Monggo, ada narasumber. Tadi ada pertanyaan tentang bagaimana biar kita bisa senantiasa berpikir positif nih, agar terhindar dari masalah psikologis ataupun tadi ya mungkin ekstrimnya psikopat atas nih. Monggo, waktu saya serahkan kepada Bu Dia untuk menjawab. Ya, mungkin jangan gak usah ekstrim ke psikopat lagi, kayaknya kompetitif banget. Ya, mungkin tips sedikit saja gitu ya. Jadi kalau bagaimana supaya kita berpikir positif. Jadi kalau kita sebagai umat Muslim itu sebetulnya benteng kita kan diberikan apa ya, fondasi yang sangat kuat gitu ya oleh agama kita gitu ya, supaya kita itu dalam menjalani kehidupan itu diutamakan itu adalah mengedepankan berpikir positif. Jadi karena saya juga sedikit tadi mulai belajar di UIN ini sama terus Mbak Rosi. Saya lagi di UIN juga ini sama Mbak Rosi. Ya, jadi karena memang religiusitas atau spiritualitas atau keimanan kita ya kepada Allah ya, kepada yang menciptakan sebetulnya itu menjadi benteng utama bagi kita ya, supaya kita itu ketika menjalani takdir ya, takdir kan ya menolong ya, takdir ini bagus atau kurang bagi kita gitu ya, maka dalam ajaran kita itu kan diharapkan kita ada dua kondisi ya, bagi seorang muslim itu ya cuma sabar dan syukur, kan cuma itu. Nah dari sabar dan syukur itu ya akhirnya kita itu bisa dari yang kita miliki secara fisik, secara non fisik gitu ya, keluarga kita dan semuanya itu, maka itu akan membuat kita akhirnya bisa berlatih untuk berpikir positif. Ya, jadi kalau dalam psikologi Islam kan juga seperti itu. Jadi dari teori-teori misalnya kalau dalam psikologi umumnya itu kan memang bahwa setiap orang itu punya kelebihan, punya kekurangan ya, tidak ada kan orang yang sempurna. Maka sebetulnya ujung utamanya itu ya apa ya, keimanan kita ya, keimanan kita ya, jadi kita bagaimana menguatkan keimanan kita pada Allah, bahwa ketika Allah memberikan kondisi apapun, entah itu kekurangan, kelebihan, maka
sabar dan syukur itu yang utama, sehingga ini yang bisa memunculkan sikap positif ya pada diri kita, karena memang ujung-ujungnya itu justru yang utama adalah itu. Karena kalau kita berhenti pada misalnya pada pendekatan misalnya bahwa setiap orang itu nanti kamu bersabar, nanti tahapannya akan mencapai itu. Kalau setiap orang itu berbeda-beda gitu, itu mungkin nanti kalau tidak didasari dengan keimanan, dengan agama, itu justru itu nanti akan membuat kita itu kadang akhirnya itu kosong. Makanya justru yang utama di sini, apalagi ibu-ibu semua sudah aktif dalam kegiatan fatayat muslimat ya, makanya kalau dalam pendekatan Islam pun bahwa yang tip utama untuk membuat kita berpikir positif adalah, kalau saya justru bagaimana kita itu meyakinkan bahwa yang kita alami, yang kita miliki itu semuanya itu itu adalah takdir ya dari Allah gitu ya, yang kemudian kita mencoba untuk bersyukuri. Dan di situ kemudian ketika kita belum untuk mencapai yang kita inginkan, maka kita harus berupaya ya untuk bertawakal ya. Mungkin intinya sih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Ada lagi Pak? Cara psikologisnya. Semuanya betul, sudah cukup bagus sekali dan penuh ya istilahnya penyampaian dari Ibu dia sendiri. Dari yang teori pertama panjenengan sampaikan tadi, salah satu faktor jiwa yang penuh yang sehat itu kan tadi bahwa kita harus menerima diri kita dengan baik, dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Orang yang biasanya suka berburuk sangka, seudon, bergunjing, itu karena kurang bisa menerima diri atau kurang bisa menerima bahwa orang lain itu lebih baik, lebih bahagia, lebih kaya, lebih cantik, lebih sukses dari kita. Betul nggak Bu? Maka ada rasa aku kok ini gitu ya, kok aku begini-begini saja, apa nggak seperti dia, kok dia duduk sama makan nasinya misalnya seperti itu. Nah, perasaan tidak menerima kondisi diri ini, kalau secara Islam bahwasanya berarti beliaunya orangnya itu termasuk orang yang kurang bertawakal. Tawakal itu kan artinya berserah diri kepada Allah, bahwasanya takdir Allah itu pasti ada baik dan buruk, bahwasanya orang lahir tidak sempurna. Bahkan seorang Nabi Muhammad saja kasih Allah itu tidak sempurna, pasti ada sesuatu yang kadang kala mungkin tidak sesuai, dan itu artinya tidak bisa dikendalikan. Kita bersikap baik belum tentu diterima baik oleh orang lain. Begitu Ibu. Sering betul Bu. Ya, misal jenengan punya uang moro-moro ngecat pagere tonggo, Bu. Tetangga dicat karena jenengan baik. Kira-kira diterima nggak kebaikan panjenengan oleh tetangga? Belum tentu. Satu, nggak sesuai warnanya. Dua, sampai-sampean kok mau ngecat itu pagerku gitu. Artinya apa? Kita tidak bisa mengendalikan diri apa yang disampaikan, dipikirkan, dibicarakan orang terhadap kita. Berarti apa yang perlu kita lakukan? Berarti mengendalikan diri kita untuk menerima, memaklumi, mensikapi dengan positif apa yang lingkungan berikan kepada kita. Kita nggak perlu memberikan pembenaran, menceritakan semua kebaikan kita, Bu. Sama saya itu sebenarnya begini. Karena semua orang yang benci sama kita itu ya tetap benci aja. Karena beberapa orang benci itu nggak ada alasannya, Bu. Cuma karena iri saja, begitu biasanya. Kalau di dalam sedikit ya Bu, saya punya ayat ini. Karena kalau saya di Surabaya itu biasanya saya kasih ayat biar mantep gitu. Bahwasanya dalam surat At-Taubah di ayat 51, katakanlah sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah lah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Artinya apa? Orang yang tidak tawakal berarti sama dengan tidak beriman. Orang yang beriman berarti harus tawakal. Itu sudah sama dengan Bu. Jadi kalau kita mau menjadi golongan orang-orang yang beriman, maka kita tawakal. Dengan cara apa? Menerima
qada dan qadar, takdir dari Allah. Mungkin kita memang ditakdirkan di keluarga yang begini, ditakdirkan punya suami yang begitu, ditakdirkan punya anak begini, ditakdirkan fisik kita begini, nggak secantik apa yang kita Slavina misalnya, ya pasti lah beda itu Viva ya. Artinya apa? Ya itu yang harus kita terima. Tinggal bagaimana kita manage diri kita agar punya nilai lebih. Walaupun nggak ayu tapi pinter masak, ya walaupun begini tapi pinter ini ada kalian yang harus kita. Jadi meningkatkan value diri itu lebih penting agar kita tidak sibuk memikirkan hal-hal yang dipunyai oleh orang lain. Maka kita harus fokus pada diri sendiri. Apa yang kalau dia bisa, kenapa aku enggak? Jangan dia bisa ya aku ngapain harus usaha kan gitu. Enggak, justru kita harus semangat. Enggak usah bergunjing, tapi kita harus meningkatkan diri seperti itu insyaallah. Ini luar biasa sekali jawaban dari kedua narasumber nih. Kita mendapatkan banyak ilmu baru bahwa ternyata untuk bisa berpikir positif itu kuncinya sabar, syukur, dan tawakal ya. Tawakal berserah, tapi bukan berarti kita hanya pasrah saja, tapi tawakal maksudnya adalah suatu proses begitu ya. Suatu proses menerima diri sendiri seperti itu ya, dan meningkatkan rasa syukur dan sabar. Baik, satu pertanyaan terakhir mungkin monggo dari ibu-ibu, sahabat-sahabat Fatayat, dari mbah-mbah, monggo barangkali ada yang ingin ditanyakan kepada Ustazah Eli ya, dan Ustazah Diah. Monggo. Satu pertanyaan lagi ada? Sudah cukup? Sudah cukup. Baik. Alhamdulillah banyak sekali ilmu yang kita peroleh nih, ibu-ibu dan sahabat-sahabat. Semoga ilmu-ilmu tadi yang disampaikan oleh narasumber nih bisa bermanfaat untuk kita, bisa kita terapkan sehingga kita sehat jiwa raganya, mentalnya sehat, fisiknya sehat gitu, dan bahagia, sehingga kita juga bisa mendidik anak-anak kita dan bisa menjadi sumber kebahagiaan untuk orang-orang di sekitar kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup ada sambutan penutup dulu dari Ketua PAC Fatayat NU Kebasen kepada sahabat Rosi Kurnia SE, monggo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alim ulama, sesepuh, ini sepuh, nyai, pak kiai, wabil khusus tadi yang sudah hadir di tengah-tengah kita, Rais Syuria, Ketua Tanfidiyah MBC Kebasen Kiai Basyarudin, yang kami hormati dan kami takdimi narasumber kita Ustazah Diah Wahyuningsih, sarjana keperawatan, master keperawatan, juga luar biasa juga walaupun dadakan tapi memberikan suatu ilmu juga. Ustazah Eli Arifah PSI MSI, master psikologi, yang kami hormati juga di tengah-tengah kita luar biasa Ibu Hajah Triatmi ya, Ketua Muslimat NU Kalisalak yang hadir di tengah-tengah kita. Padahal beliau itu sibuk luar biasa karena pada saat pelantikan Muslimat se-PAC Muslimat NU Kebasen saya sempat rasa ke beliau, tapi beliau maklumnya saya gak ada waktu, masih sibuk, tapi alhamdulillah bisa membersamai kita pada sore hari ini. Juga saya berkoordinasi dengan Ketua Ranting Fatayat NU Kalisalak, kebetulan berkomunikasi dengan Ibu Hajah Halimah yang sudah biasa rutin di pengajian pada sore hari ini. Syukur alhamdulillah ya, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita pada sore hari ini diberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat lain-lainnya
Tentunya tanpa kurang suatu apapun kita dapat bersilaturahmi di sini dengan selalu mengucap syukur bikaulillah. Salawat salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad, yang mana kita nantikan syafaatnya fitini fitunya hadal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Juga tak lupa jamaah yang sudah hadir di sini dari Muslimat Ranting Kali Salak, juga sahabat-sahabat Fatayat mayoritas Ranting Kali Salak, juga ada beberapa dari desa lain yang ikut hadir di sini. Terima kasih atas hadirnya. Alhamdulillah kita paket komplit ya pada sore hari ini. Tadi sempat walaupun sebentar kita ada Pak Kiai Basarudin, Ketua MWC. Kebetulan Mbak Eli sedang mudik. Tadinya Pak Kiai Basar membatalkan tidak bisa ngisi di acara Jumat Manis karena jadwalnya beliau ya. Saya WA ke Bu Haja Susi suruh badali, tapi Bu Haja Susi cari badal lagi beliau Mbak Eli. Malah luar biasa ya, pas dengan acara yang diadakan pada sore hari ini. Tentunya pada waktu ketemu dengan Bu Diah saya curhat. Bu Diah, berarti ini siapapun bisa berpotensi untuk sakit jiwa begitu. Iya Mbak, betul. Makanya kita harus benar-benar tadi tidak usah malu untuk mendeteksi lebih dini ya Bu nggih. Karena kita sebagai ibu juga istri di rumah nggih. Banyak yang dipikir mungkin kelelahan ya. Mungkin merasa tidak dihargai, pengrasane dewek jane. Sering begitu apa enggak? Jan aku wis dari tidur sampai bangun tidur ibaratnya sumur dapur terus kasur terus bojone takon, "Bu, dene kita sekotor temen." Langsung emosinya memuncak. Nah itu karena merasa tidak dihargai. Mungkin itu bagian dari langsung bete gitu ya. Mungkin juga adanya masalah rumah tangga, mungkin masalah anak mungkin nilainya tidak baik, mungkin ya saling menyalahkan. Tapi masih ibunya ngene nyinauni, lha wong bapaknya sih Pak Guru masa malah curhat. Suami saya guru nggih, kalau saya malas nyinauni, kalau saya bilang, "Loh, bapaknya sih Pak Guru ya kudu sing nyinauni," gitu kalau saya. Terus mungkin lingkungan tidak mendukung, bahkan kebiasaan membanding-bandingkan tadi yang diutarakan Ustazah Diah dan Ustazah Eli, tidak mensyukuri ya membanding-bandingkan kayak dene kepenak temen aku dene tesi kayak piye. Dan saya seperti itu menjadi pemicu. Ini makanya ketika Bu Diah menyampaikan ada materi itu saya sangat apresiasi dan ya Bu, siap nanti sahabat-sahabat Fatayat nanti saya undang untuk hadir ke Balai Muslimat. Ini alhamdulillah kayaknya ini 100 lebih ya. Lebih, dan ini luar biasa sekali, sudah dikasih ilmu Bu Diah secara free bahwa makanan ini yang makanan di hadapan panjenengan itu semuanya itu dari Bu Diah yang bawa dari Purwokerto. Luar biasa, tepuk tangan. Tentang masak ini katanya tadi, mixer goreng ya Bu, itu luar biasa. Nah ini kesempatan rezeki untuk kita semua ya, terutama di Ali Salak juga Kecamatan Kebasen. Mungkin juga ini di kecamatan desa-desa lain juga mungkin bisa ya Bu ya. Bisa-bisa itu insya Allah. Nah ini juga tadi sebetulnya tadi hadir di tengah-tengah kita pasien ya Bu ya. Bukan pasien ya. Ya, sudah perbaikan tapi sudah kondur karena suaminya sakit. Tapi besok misalnya kalau ada pengajian lagi, beliaunya hadir disambut ya Bu. Tadi kan Bu Diah matur kalau misalnya kita berperan untuk menyembuhkan dan untuk menambah lebih baik, otomatis panjenengan itu mensupport
memberikan apresiasi ya. Jangan lantas dikucilkan, tidak boleh dikucilkan ya Bu. Malah diajak, ini Mbak jagung ini apa gimana lah monggo. Tapi ya juga tidak usah berlebihan banget ya Bu. Dilakukan seperti biasa, layaknya biasa saja. Mungkin itu saja. Sekali lagi kami atas nama pimpinan anak cabang Fatayat NU Kecamatan Kebasen mengucapkan terima kasih sekali kepada narasumber, kepada tadi MBC dan semua yang sudah hadir di sini. Kita tolabul ilmi ya, belajar sangat-sangat manfaat sekali. Kita apa yang menjadi di benak pikiran kita sudah ada pemecahannya, tadi ada jawabannya yang luar biasa, menjadi titik kita menemukan jawaban dari apa ya istilahnya jawaban-jawaban ya dari yang kita unek-unek kita itu ada semuanya di sini tadi. Tadi lumayan ya, yang diminta 3 penanya ada 2 lumayan daripada tidak sama sekali. Pun ini luar biasa, cuacanya panas ya, kipas yang di depan mati, tapi nikmat ya. Tadi pakai basar suruh anggap saja kita lagi di Mekah gitu ya. Nah itu menjadi doa kita semuanya. Terima kasih, mungkin itu saja dari kami. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf yang seterus-terusnya apabila dalam perkataan, perbuatan banyak kurangnya. Juga terima kasih sekali kepada jamaah ya, jamaah muslimat Fatayat juga paling 2 yang biasa rutinan ya Bu, Mbak Mus sama Bu Hajah biasanya. Nah ini saya sendiri jarang datang Ibu. Nah ini harusnya malu ya, nggak ada, besok nggak ada. Mbak Eli sudah mudik ke Surabaya, Bu Dia di tempat-tempat lain juga mengisi acara. Nanti juga Balai Muslimatnya semoga tetap isi ya. Gak apa-apa kan ini Ibu Muslimat kalau haji rutin tiap Jumatnya ada Fatayatnya juga. Terima kasih. Juga terima kasih kepada pengelola yang biasa ngurusi ya, Bu Hajah Halimah. Tadi alhamdulillah ini paket komplit. Gasik sebelum jam 1 sudah hadir di sini, mimpin tahlil dulu luar biasa. Walaupun sudah tadi sebutannya Mbah ya, tapi satset luar biasa. Tepuk tangan untuk jamaah ngaji di Balai Muslimat. Itu saja, mau nutup tapi lupa tadi ya, maaf ada tambahan lagi. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih disampaikan kepada sahabat Masih Kurnia SE yang telah memberikan sambutan penutup. Demikian tadi Bapak Ibu dan sahabat-sahabat sekalian, telah usai sudah kegiatan kita pengajian kali ini dengan tema yang tidak biasa, mungkin tentang parenting, kesehatan jiwa pada keluarga, tapi sebenarnya sangat dekat tema ini dengan kita semua. Sedikit menggarisbawahi apa yang disampaikan narasumber tadi, bahwasanya keimanan itu adalah benteng kita dalam menjalani takdir dan menghadapi permasalahan-permasalahan hidup gitu. Dan tentunya harus diimbangi juga dengan tawakal seperti yang tadi disampaikan oleh narasumber, bahwasanya kita tidak bisa mengatur bagaimana perilaku, sikap atau perkataan orang lain terhadap kita, tapi kitalah yang bisa mengatur penerimaan kita terhadap perkataan orang lain, sikap orang lain, termasuk penerimaan kita terhadap diri kita sendiri. Semoga apa yang disampaikan narasumber tadi membawa manfaat dan keberkahan untuk kita semua, baik untuk narasumber sendiri ataupun untuk kita semua. Semoga tidak kapok-kapok dari kedua narasumber untuk berbagi dan sharing ilmu lagi dengan kita semua. Dan terima kasih atas apresiasi tadi untuk keaktifan diskusinya dari para jamaah. Kemudian ini ada informasi tentang
Kegiatan lansia di RW 6 dan RW 5 tanggal 15 hari Selasa nanti ada kegiatan lansia, ibu-ibu lansia dari RW 6 dan RW 5 tanggal 15 hari Selasa. Baiklah, untuk itu Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat sekalian, marilah kita tutup bersama kegiatan kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Saya selaku moderator mohon maaf apabila dalam memandu diskusi ini terdapat banyak kekeliruan. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang terlebih dahulu kita foto dengan narasumber, mumpung ini ada narasumber yang luar biasa di tengah-tengah kita. Monggo nanti Ampun kondurin. Silakan Mbak Nasi. Semuanya berdiri, nanti yang foto dari panggung. Oh iya, yang dari pengurus muslimat Ibu Triatmi, monggo untuk maju ke depan. Foto bersama Ibu Triatmi. Amin. Ibu Halim.